Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Minasan ohayo gozaimasu. Mina genki desu ka? Mo mina sagohan ima mo kesa tabete imasu ka? Mada mada tabete nai to mo imasu ka ne. じゃあ、ですね、今日は、日本語日本語の方がいいですか、もしくはインドネシア語の方がどちらがいいですか？じゃあ、インドネシア語で話しますね。Ya. Hari ini kita akan belajar hal-hal yang wajib diketahui interpreter. Sebelumnya, perkenalkan, ini profil saya. Nama saya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Shiro Sensei dan juga Sujianto Sensei. Itu nama saya adalah Tri Sulistianto. Kemudian asal saya dari Solo, tapi sekarang tinggalnya di Bekasi. Ada yang di sini dari Jawa, dari Solo? Nggak ada? Ada di sini semua? Kasih ya. Sebelumnya saya alumni magang dari Jepang selama 3 tahun melalui IMM Japan. Mungkin ada yang tahu, ada yang mungkin belum tahu. Kemudian saya, mohon maaf ada kesalahan ya, itu bukan S2 ya, tapi S1 Sastra Unsada. Mohon maaf salah tulisan. Kemudian sampai hari ini itu kurang lebih 10 tahun saya berkecimpung di dunia interpreter, baik yang di freelance maupun yang di in-house interpreter. Apa itu detailnya freelance dan apa itu detailnya in-house interpreter, nanti akan kita bahas satu persatu di seminar hari ini. Kemudian saat ini saya masih aktif di komunitas interpreter Jepang atau Kijang. Ada yang tahu di sini Kijang? Ada? Komunitas interpreter Jepang yang mungkin mengikuti Facebooknya. Kalau di Facebooknya itu forum penerjemah Jepang powered by Kijang. Ada yang tahu? Nanti ada webnya di sini. Jadi di situ banyak sekali hal-hal pembelajaran tentang interpreter, kemudian informasi-informasi seminar maupun webinar yang kita adakan untuk umum. Ada yang berbayar dan kebanyakan adalah free karena kita memang sifatnya berbagi. Give, 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 and take. Itu adalah slogan dari komunitas kami. Yang di sini saya diberi amanah di bagian divisi edukasi. Jadi yang sering ngadain seminar-seminar terkait dengan interpreter, seperti itu. Kilas perkenalan dari saya, kemudian lanjut. Sebelum masuk ke materi, ini perjalanan karir saya, jadi full time, yang pernah full time atau in-house interpreter, dan juga pernah di freelance. Yang pertama itu saya pertama kali masuk di dunia interpreter itu adalah di PT Hitachi Power System Indonesia. Nah, di sini saya pertama kali itu ada gebrakan dari orang Jepangnya. Sedikit cerita pengalaman nggak apa-apa ya? Jadi biar nggak ngantuk gitu ya. Jadi awal pertama, sebulan saya setelah masuk di perusahaan ini, itu saya langsung diberi amanah untuk menjadi interpreter dalam acara seremoni. Nah, bahasa Jepang dapat, tetapi belum pernah menerjemahkan sama sekali atau menjadi interpreter sama sekali. Nah, di situ saya ya udah apa adanya gitu. Apa adanya yang saya tangkap saya sampaikan, yang saya tangkap saya sampaikan. Setelah selesai acara, ada orang Jepang yang di situ presiden direkturnya itu nyamperin saya atau nemuin saya, Hanatawa Dame, langsung bilang gitu. Nah, saat itu saya nggak down, tapi langsung berpikir, saya Dame ternyata. Terus langsung kebanyakan orang kan kalau misalnya Hanatawa Dame atau mungkin kamu nggak bagus, pasti kan langsung down ya kebanyakan ya. Tapi saya nggak. Gimana caranya?
suatu saat itu saya bisa memberikan bukti atau membuktikan bahwa saya tidak damai. Nah, setahun berjalan, ada acara lagi, acara yang sama karena itu acaranya tahun sekali. Di situ saya kembali ditunjuk sebagai interpreternya. Kemudian sama presidennya juga, presiden direkturnya hadir di situ. Kemudian saat itu langsung nemuin saya juga. Good katanya gitu. Jadi sudah langsung berbeda dari yang tahun sebelumnya. Kenapa? Karena dari apa yang sudah disampaikan itu, wah ini apa bahan bakar saya ini, sumbu saya supaya saya nanti suatu saat bisa membuktikan bahwa saya bisa. Terus yang kedua, saya tidak lama di ini di Hitachi. Di Hitachi saya hanya 1 tahun 3 bulanan. Nah setelah itu saya komentari orang Jepang bahwa saya oke, saya malah dapat tawaran tempat lain, yaitu di JFE. Di JFE saya in-house juga, full juga. Di situ saya kurang lebih 1 tahun setengah, kalau enggak 1 tahun setengah ya, 1 tahun setengah. Kemudian keluar, kemudian di Sumitomo, di GMI, Suzuki pernah juga, di Astra, Yutaka. Yutaka ini salah satu grup Astra juga. Tapi di sela-sela ini saya pernah freelance juga. Freelance di Yamaha, kemudian di Astra Autopart, di Suzuki, kemudian ini ke Jepang. NCC ini sempat ke Jepang 2 bulan juga freelance, kemudian berbagai bisnis meeting juga. Dan sekarang ini saya berada aktif di UMI atau Yutaka Manufacturing Indonesia, yang salah satunya grup dari Astra. Oke, ini dari saya. Nah, kita masuk ke materi. Kita santai aja ya, nggak usah serius-serius ya. Kalau misalnya nanti ada yang ngantuk, siap-siap aja nanti ya. Oke, di sini ada yang sudah jadi interpreter? Yang pernah mencoba? Belum? Atau ada yang mau jadi interpreter? Boleh? Tunjuk tangan. Angkat tangannya mungkin yang, nggak ada yang mau. Kalau nggak ada yang mau, berarti saya mau pulang ini. Oke. Ini kalau misalnya kita mau jadi interpreter ataupun sudah jadi, bahkan yang sudah jadi pun wajib tahu tentang hal-hal ini. Yang pertama, apa sih peranan dari interpreter, atau kalau misalnya kita sekarang dalam bahasa Indonesia adalah juru bahasa. Jadi peranan juru bahasa, kemudian perbedaan dari interpreter dan translator atau juru bahasa dan juga penerjemah. Jadi nanti jangan sampai salah persepsi. Penerjemah itu bukan interpreter dan interpreter itu bukan penerjemah. Ada dua hal yang berbeda. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis juru bahasa atau jenis-jenis interpreter. Yang keempat, persiapan sebagai juru bahasa. Yang kelima, etika sebagai juru bahasa. Jadi seperti yang tadi Sujianto Sensei sampaikan, itu seorang interpreter itu tidak serta-merta menyampaikan saja, tapi ada aturan-aturannya, ada etika-etikanya yang mungkin perlu kita ketahui. Yang keenam, suka duka juru bahasa. Nah, yang menarik adalah di nomor 6 ini. Jadi sebagai interpreter itu kadang ada sukanya, tapi banyak dukanya juga. Seperti apa nanti mohon izin nanti sedikit cerita dari pengalaman saya ya. Kemudian ini juga ada career path-nya. Jadi seorang juru bahasa itu ternyata ada career path-nya juga atau jenjang karirnya juga. Oke. 50 menit ya. Gue cubung deh Shane Sensei. Oke, dalam 50 menit mudah-mudahan tersampaikan semuanya ya. Oke, masuk ke yang pertama, peranan juru bahasa. Jadi juru bahasa itu sebenarnya peranannya apa sih? Gitu. Jadi yang pertama itu mungkin sesuai dengan artinya, juru bahasa atau interpreter itu adalah pengalih bahasa atau menginterpretasikan sebuah bahasa dari berbagai bahasa, berbagai negara, berbagai budaya bahkan. Jadi bukan hanya bahasa saja, tetapi di situ terkandung budaya-budaya yang masing-masing negara itu berbeda. Misalnya Indonesia dan juga Jepang pastinya ada beberapa budaya yang berbeda. Misal di Jepang itu ada orang Jepang mengatakan
how kau mai gitu. Nah itu nggak bisa kita langsung terjemahkan dalam bahasa Indonesia, kamu goblok, nggak bisa. Tergantung konteksnya. Bisa jadi kalau di Jepang itu ada Jepang bagian atas dan juga bagian bawah. Nah, aho itu atau baka gitu kan beda maksudnya begitu. Nah, kadang ada orang Jepang baka kamu mai atau mungkin aho kamu mai gitu kan. Itu bisa jadi kalau misalnya ngerjain tolong dipikir dulu, bisa seperti itu. Jadi nggak bisa kita langsung Pak, satu bilang atau orang situ bilang kamu goblok. Nggak bisa, langsung kita nanti di ini kenapa kamu goblok-goblokin saya gitu. Ntar gitu. Gitu ya. Karena sering apalagi di tempat saya sekarang, yang di perusahaan saya sekarang ini, terkenal saconya atau mungkin orang Jepangnya itu sangat kibishi atau sangat keras sekali. Dan hampir semua orang itu sempat dimarahin. Atau mungkin sempat dikatakan yaitu baka dan lain-lain. Nah, saya salah satu orang di situ yang dipercaya dari saconya itu, yang kalau misalnya ada apa-apa dan juga dipercaya sama bagian lain, kalau misalnya ada sesuatu meeting atau mungkin laporan yang di situ kurang begitu berjalan mulus, biasanya saya yang dipanggil di situ. Karena ini harus Patri nih yang maju. Kalau nggak Patri nanti nggak beres-beres. Kadang begitu. Jadi bukan sombong, bukan gimana, tapi kenapa seperti itu? Karena saya udah tahu juru bahasa itu apa yang harus dilakukan, apa yang mungkin perlu disampaikan ketika orang Jepang ngomong, ketika orang Indonesia ngomong. Walaupun dia ngomong keras pun, kita juga tidak langsung menyampaikan keras. Kalau saya itu sistemnya adalah orang Jepang ngomong sekeras apapun, saya nyampaikannya tetap lembut, tetapi mengena, gitu. Ini sebagai pengalih bahasa. Kemudian, nah, selain pengalih bahasa, bukan bahasa saja, tetapi ternyata kita sebagai penjembatan. Jadi kalau misalnya ini orang Indonesianya, kemudian ini katakanlah Jepang ya. Jadi antara Jepang dan Indonesia itu ketika ngomong kan nggak nyambung ini, nggak nyambung. Nah supaya nyambung bagaimana? Nah harus ada penjembatannya. Jadi ini, jadi bukan berarti nanti kita di Jepang ada jembatan kosong kita seperti ini bukan ya? Bukan. Jadi juru bahasa itu sebagai jembatan komunikasi. Jadi selain kita pengalih bahasa, itu kita sebagai penjembatan. Jadi kita ngerangkul dua pihak ya, ngerangkul dari budaya Indonesia dan juga budaya Jepang. Yang di situ banyak hal yang mungkin teman-teman sudah banyak belajar ya, budaya Jepang seperti apa gitu. Karena memang kita tidak langsung serta-merta menyampaikannya. Nah, yang berikutnya masih peranan juru bahasa, cara kerja. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, interpreter itu ada yang namanya freelance. Yang tadi saya sudah beberapa tempat mencoba sebagai freelance. Kemudian ada in-house interpreter. Nah, di in-house interpreter itu ada beberapa pattern juga atau beberapa jenis juga. Ada yang hitotsuki. Hitotsuki itu adalah misal di perusahaan itu ada 2 Jepang, makanya berarti disediakan 2 interpreter. 1 Jepang itu disupport oleh 1 interpreter. Misalnya ada 8 Jepang ya, 8 interpreter. Itu namanya hitotsuki. Kemudian yang kedua buso tsuki. Jadi dalam satu departemen itu ada 1 interpreter. Misal di departemen marketing itu ada 1 interpreternya. Di departemen quality ada 1 interpreternya. Kalau misalnya ada 8 departemen berarti ada 8 interpreter. Entah di situ ada Jepangnya 1 atau 2, tetapi tetap 1 departemen 1 bagian itu ada 1 interpreternya. Kemudian yang berikutnya full taisei. Full taisei ini adalah borongan istilahnya. Borongan. Jadi di situ misalnya ada 1 interpreter atau 2 atau mungkin 3 interpreter itu ngeborong semua meeting, ngeborong semua bagian, termasuk yang saya lakukan saat ini. Jadi saya di Yutaka itu sebelumnya itu ada 4 interpreter, tapi saya masuk, saya coba perbaiki, malah
dianggapnya, lah ini nggak harus banyak orang bisa, malah dikurangin orangnya. Jadi cuma 3 orang. 3 orang ngedel satu pabrik, 2 pabrik malah, 2 pabrik. Karena ada 2 pabrik. 2 pabrik, Jepangnya ada 8. Jadi ini istilahnya borongan. Nah, pertama saya masuk di Yutaka, itu saya belum tahu saya harus pegang apa nih gitu kan. Nah, oke, Patri, kamu pegang bagian ini. Oke, di Pak A pegang bagian ini. Oke, seperti itu. Tapi aktualnya itu ketika lagi nyantai, standby, enak-enak depan laptop, itu ada aja yang, Patri sini. Nah, Pak, minta tolong dibantu, ada meeting ini. Udah, ini kan bukan bagian saya. Udah, pokoknya Patri ke sini. Langsung aja pokoknya masuk, gitu kan. Belum selesai meeting, itu ada aja yang nyariin. Patri, dicariin. Nah, cariin ini apa Pak ini untuk meeting ini. Nah, ini kan saya lagi udah nggak apa, ini kayaknya udah mau selesai. Langsung tinggal, belum selesai tinggal lagi. Jadi itu istilahnya borongan. Jadi belum selesai meeting satu, langsung lagi. Nah, kemudian saya cari cara ini supaya saya tidak ditendang ke sana, tendang ke sini, borongan seperti ini gimana gitu kan. Akhirnya saya coba ambil alih koordinator interpreter di tempat saya. Akhirnya saya coba gimana caranya kita tidak interpreter tidak mengikuti user, tapi user yang mengikuti interpreter gitu. Saya coba berubah seperti itu. Akhirnya ya alhamdulillah bisa lancar. Jadi yang sebelumnya dadakan itu sekarang sudah berubah menjadi terschedulekan seperti itu. Kemudian ada satu lagi yaitu volunteer interpreter. Nah, kalau misalnya freelance interpreter ini dan juga in-house, ini pastinya dibayar gitu kan ya. Ada gajinya atau ada bayarannya. Tetapi yang satu ini volunteer interpreter. Ini tidak dibayar. Jadi sukarelanya kita. Emang ada yang volunteer gitu? Kan capek interpreter gitu kan? Ada. Kenapa ada volunteer interpreter? Itu salah satunya adalah sebagai salah satu pembelajaran dari interpreter itu sendiri. Jadi kan interpreter itu kan tidak bisa masuk pertama kali langsung bisa. Itu belum pernah nemuin sih, jarang. Biasanya bahasanya lancar tapi ada beberapa yang masih tersendat, biasanya begitu. Karena yang namanya interpreter itu butuh jam terbang. Butuh jam terbang, butuh pembelajaran terus, butuh training-training yang mendukung interpreter itu sendiri. Itu kalau menurut saya. Nah, saat ini tuh beberapa waktu lalu dari komunitas Kijang itu sempat mendatangkan narasumber pemilik dari saya agak lupa namanya, Anastasari atau saya lupa. Nah, di situ intinya di situ beliau menyediakan namanya volunteer interpreter. Tujuannya kenapa? Tujuannya apa? Tujuannya seperti yang tadi saya sampaikan tadi. Tujuannya adalah menggembleng interpreter sendiri itu supaya bisa nambah jam terbangnya atau bisa menambah pembelajaran. Jadi learning by doing seperti itu. Seperti yang saya lakukan kalau zaman saya pertama kali masuk interpreter itu kan 2011-2012. Itu hampir jarang atau bahkan nggak ada seminar-seminar seperti ini. Jadi beruntung teman-teman semuanya kampus menyediakan seminar seperti ini. Jadi sangat beruntung sekali. Jadi sebelum teman-teman terjun ke dunia interpreter, kalau misalnya ada, karena tadi ditanyakan katanya nggak ada yang mau jadi interpreter gitu kan, nggak ada yang tujuk. Gitu. Tapi bisa jadi berubah dengan nanti adanya penjelasan ini. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Tuh, kemudian udah 10:30 ya. Ini kalau misalnya nanti nggak selesai sampai sore nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau seminar interpreter itu, mau itu yang online atau itu yang offline itu, kadang dari kami itu dari komunitas Kijang itu yang mengadakan webinar atau seminar itu dikasih waktu 1,5 jam atau 2 jam, itu ternyata belum cukup gitu kan. Masih ketika offline seperti ini itu selesai belum pada mau pulang, masih tetap lanjut aja di situ gitu. Karena memang benar-benar interpreter itu suatu ilmu yang unik atau mungkin suatu profesi yang unik gitu kalau bagi saya.
bagi saya yang udah menjalankannya ya gitu kan. Karena ya nanti kalau misalnya teman-teman terjun langsung di dunia interpreter itu akan merasakan sendiri. Oh ternyata bener. Bisa jadi kebalik juga. Ah enggak, interpreter enggak bagus. Ternyata capek atau mungkin bikin stres atau mungkin bikin deg-degan atau apa. Enggak, saya nggak mau jadi interpreter. Bisa jadi seperti itu. Balik lagi ke pribadi masing-masing. Bagaimana mensikapinya. Nah, masuk ke yang berikutnya, perbedaan dari interpreter dan translator. Interpreter itu adalah juru bahasa. Dan translator itu adalah penerjemah tulisan. Jadi yang pertama interpreter atau mungkin juru bahasa itu menerjemahkan secara lisan atau mengalihbahasakan. Jadi hanya lisan saja ya. Jadi lisan. Jadi ketika saya ngomong, itu misalnya nanti ada yang menerjemahkan ke bahasa Jawa atau mungkin ke bahasa Jepang, nah itu interpreternya, interpreter namanya. Kemudian langsung atau real time. Jadi nggak bisa orang yang ngomong sekarang disampaikannya besok, nggak bisa. Jadi tetap saat itu juga. Itu tugas interpreter. Nggak mungkin kan, Pak, bentar, Bapak ngomong dulu aja, saya sampaikannya besok ya, gitu. Nggak mungkin gitu kan. Kemudian kemampuan listening. Jadi yang namanya menyampaikan itu kan perlu kemampuan mendengar yang bagus. Jadi kalau misalnya udah ngomong, ada yang Jepang itu ngomongnya per kata gitu kan. Nah kalau interpreternya yang baru biasanya senang dengan orang Jepang yang seperti itu. Tapi kalau misalnya bagi saya gitu kan yang mungkin pinginnya cepet gitu kan, atau mungkin bagi yang interpreter yang lain pinginnya cepet gitu kan, itu kurang begitu suka. Makanya kadang ada yang Jepang itu ngomongnya sedikit-sedikit, ada yang Jepang ngomongnya langsung panjang gitu. Kita sendiri yang harus nyimpulin, kita sendiri yang harus menyampaikan. Nah itu pernah saya itu pengalaman di tempat yang sebelumnya, ada Jepang itu gak mau dipotong. Jadi Jepang itu ngomong terus, ngomong dianggapnya kayak udah ngomong sesama orang Jepang gitu kan, ngomong panjang. Jadi selesai terus saya langsung ngomong, sumimasen, moichido onegaishimasu. Pernah pas awal-awal dulu gitu kan. Itu tapi saking gitunya orang Jepangnya kesel gitu kan. Jadi langsung dirubah lagi ngomong ke bahasanya yang lebih simple atau mungkin lebih pendek lagi. Tapi kalau interpreter yang udah profesional, udah pengalaman itu harus mempunyai kemampuan listening yang di situ sebisa mungkin tidak kakunin, sebisa mungkin langsung akurat apa yang didengar, kemudian disampaikan. Kemudian kemampuan public speaking. Nah, salah satunya adalah yang saya lakukan sekarang ini. Jadi mungkin sekarang teman-teman belajar tentang interpreter. Saya pun sekarang sedang belajar juga, belajar public speaking. Jadi bagaimana saya bisa berbicara pakai bahasa ibu atau bahasa Indonesia dengan baik dan lancar, walaupun sekarang ini masih belum baik ya. Mungkin kalau bahasa Indonesia masih bagus teman-teman semuanya. Makanya saya kategorikan adalah di sini saya pun sedang belajar public speaking. Jadi butuh namanya kemampuan public speaking. Kenapa butuh kemampuan public speaking? Karena kan ngomong orang dengan orang. Jadinya kan keberanian kita ngomong, keakurasian kita menyampaikan, nah itu sangat perlu sekali. Kemudian kemampuan fokus atau tenang. Nah, pernah pengalaman juga saya di sini. Pas kondisinya adem, enak gitu kan ya. Jepangnya ngomongnya enak, orang Jepang Indonesia ngomongnya enak gitu kan. Masih lancar gitu kan, masih fokus. Tetapi ketika berangsur-angsur 1 jam berjalan, kemudian 2 jam. Kalau 1 jam masih mending, masih bisa fokus. Ketika udah 2 jam dan suasana meeting di situ Moriagaru gitu kan ya, mulai panas gitu kan suasananya. Itu kadang nggak fokus gitu kan. Nah, pernah waktu itu saya itu karena nggak fokus gitu kan, Jepang ngomong apa, udah terserah kamu ngomong aja. Terus saya ngomong juga ke rekannya, udah Pak, udah capek kita juga dengerinnya. Udah biarin dia ngomong apa terserah gitu. Oh ya udah kalau memang seperti itu gitu kan. Terus Jepangnya capek sendiri gitu kan. Ya udah, besoknya pasti akan ketika udah adem biasanya menyampaikan lagi. Gitu. Jadi kalau misalnya usernya udah ngomong, udah Pak, capek, udah 2 jam, udah biarin deh dia ngomong apa. Toh juga ntar dia ngomong panjang lebar, ini udah sore, udah malam, nggak mungkin kita kerjakan hari ini juga gitu. Oh kalau gitu ya udah, bukan kesalahan kita gitu kan, tapi usernya yang minta gitu kan ya.
Jangan sampai kita memutuskan sendiri, gitu kan ya. Kemudian, nah ini menerjemahkan atau mungkin mengalih bahasakan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran atau sebaliknya. Jadi kalau interpreter itu berbolak-balik. Jadi kan Jepang, Indonesia, interpreter. Ketika orang Jepang ngomong, pastinya kita menyampaikan ke bahasa Indonesia. Kebalikannya, ketika orang Indonesia ngomong, kita menyampaikannya juga ke bahasa Jepang, gitu kan ya. Nggak mungkin satu arah kalau interpreter itu, gitu. Jadi nggak mungkin misalnya Jepang ngomong ke Indonesia, sampaikan ke Indonesia. Kemudian ketika orang Indonesia ngomong, kita harusnya sampaikan ke Jepang, saya nggak bisa nyampein ke Jepang, udah biarin ya, satu arah aja ya, nggak bisa seperti itu kalau interpreter. Kemudian translator atau mungkin penerjemah itu menerjemahkan secara tulisan. Jadi kalau interpreter itu adalah menerjemahkan lisan, tapi kalau translator atau mungkin penerjemah itu menerjemahkan tulisan. Kayak mungkin yang tadi disampaikan oleh Sujianto Sensei itu penerjemah komik, kemudian penerjemah buku-buku. Kalau misalnya teman-teman baca komik, biasanya ada di situ penerjemahnya siapa di belakangnya. Kebanyakan ditulis. Nah, saya punya teman, salah satu komunitas di Kijang juga, sekarang lagi di Jepang, itu profesinya adalah penerjemah komik-komik. Saya lupa judul komik-komiknya apa, tapi lumayan banyak. Jadi main jobnya itu adalah menerjemahkan komik-komik yang ada di Jepang. Dari bahasa Jepang ke bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Terus ada juga teman saya yang lulusan UI juga, waktu itu menerjemahkan komik. Kalau saya jujur saya belum pernah menerjemahkan komik. Kenapa? Ini kan ada interpreter, ada translator. Saya lebih cenderung adalah suka di interpreternya. Hampir ya, walaupun di pekerjaan itu mau nggak mau harus menerjemahkan dokumen, tapi saya memang dari dulu itu apa ya, membaca, menulis itu kurang begitu berminat. Walaupun sekarang harus dipaksa supaya membaca, karena untuk mendukung pekerjaan ini kan ya, harus dipaksa untuk menulis juga gitu. Tapi lebih banyaknya saya adalah di interpreter. Kemudian ada deadline-nya atau bisa jadi fleksibel. Berbeda dengan yang tadi. Kalau interpreter itu ngomongnya sekarang, disampaikannya ya saat itu juga. Kecuali kalau misalnya dipesankan gitu kan. Tapi kalau misalnya translator atau mungkin penerjemah penerjemah itu kadang ada deadline-nya, kadang bisa fleksibel. Maksudnya deadline adalah ini ada dokumen sekian lembar, harus dikerjakan sebelum tanggal sekian jam sekian. Nah itu harus kita kerjakan gitu kan, sebelum itu mau lembur, mau kejar tayang, wayangan itu harus dikerjakan. Ada juga yang fleksibel, udah nggak apa-apa selogarnya aja, yang penting jadi masih dipakainya nanti-nanti. Nah itu maksudnya fleksibel. Jadi mana yang Yuseng Jungi atau mungkin mana yang urutan prioritas dulu. Kemudian, nah ini kemampuan membaca, menulis. Nah, yang paling bawah bahasa sumber, bahasa sasaran. Ini hanya satu arah kalau translator itu. Jadi kalau misalnya kita menerima buku atau mungkin dokumen dalam bahasa Jepang, ya cuman diterjemahkan ke bahasa Indonesia saja dan sebaliknya. Berbeda dengan yang interpreter tadi. Jenis-jenis juru bahasa. Nah, kalau misalnya tadi ada interpreter, ada translator, kita kerucutkan ya. Saya kerucutkan ke interpreter saja di sini. Di sini yang pertama adalah Doji Suyaku atau juru bahasa simultan. Ada yang pernah dengar istilahnya ini? Belum? Semester berapa tadi? Mohon maaf. 7 ya? Semester 7. Jadi bahasa simultan. Simultan itu apa sih? Simultan ya mungkin teman-teman udah tahu kan. Itu doji atau ya barengan gitu kan ya. Barengan. Maksudnya apa? Barengan itu. Jadi ketika si Jepang ngomong, ya interpreter langsung ngomong saat itu gitu kan. Tapi caranya bukan langsung di situ. Tapi mungkin ada semacam ini, ada bootnya, kemudian nanti ada alat-alat tertentu gitu kan. Nah itu nanti akan saya sampaikan setelah halaman ini. Kemudian Cikuji. Cikuji itu adalah konsekutif. Yang saya sekarang lakukan di perusahaan itu lebih kebanyakan adalah Cikuji atau Siaku atau juru bahasa konsekutif. Nah,
Kalau Cikuji ini atau mungkin konsekutif ini adalah si bahasa sumber atau mungkin si usernya itu, bahasa sumbernya itu atau mungkin orang Jepangnya ngomong dulu, selesai, baru kita sampaikan. Dan sebaliknya, itu namanya konsekutif atau Cikuji. Berbeda dengan yang simultan tadi, ketika si bahasa sumber atau mungkin si orang Jepangnya atau mungkin orang Indonesia yang ngomong, sekian detik atau mungkin 1 atau mungkin 2 detik kemudian itu langsung disampaikan. Jadi berbarengan terus gitu. Nah itu makanya butuh kemampuan listening tadi. Jadi masuk, diolah, langsung sekian detik, bahkan hitungan 1-2 detik lah itu langsung disampaikan. Nah itu simultan. Kemudian whispering. Whispering ini sebenarnya sorry. Oke. Whispering ya. Whispering ini sebenarnya masuknya ke kategori simultan. Kenapa? Karena ini kalau seperti yang kita lihat ya gambarnya ini. Jadi si apa namanya? Bahasa sumber atau mungkin orangnya ngomong, usernya ngomong, kemudian si interpreter, ibu-ibunya ini adalah interpreter, ini membisikin. Jadi ngebisikin, whispering. Jadi sesuai dengan istilahnya whispering, jadi membisikkan. Interpreter dengan menyampaikan dengan cara bisik-bisik, gitu kan. Nah, ini yang lagi ngetren sekarang ini. Jadi kalau misalnya yang dulu itu ada simultan, ada konsekutif, ada whispering. Sekarang beda zaman, beda sistem juga. Ya mungkin pandemi udah kurang lebih 2 tahun lebih lah ya. Jadi kalau interpreter itu mungkin banyak orang yang bilang juga pandemi membawa berkah atau membawa sesuatu yang baru. Termasuk di dunia interpreter juga sama. Jadi sejak adanya pandemi itu kan hampir kebanyakan aktivitas itu kan di rumah semua ya teman-teman ya. Jadi karena aktivitas di rumah, pekerjaan harus berjalan lancar, bisnis harus berjalan lancar, bagaimana caranya ketika ada orang Jepang, orang asing atau bahkan sebaliknya memerlukan interpreter, itu akhirnya ada namanya RSI atau RCI. RSI itu adalah Remote Simultan Interpreter. Itu RSI. Jadi interpreter jarak jauh secara simultan. Berbeda dengan RCI, Remote Consecutive Interpreter. Jadi jarak jauh tapi konsekutif. Jadi kalau misalnya RSI ini biasanya untuk acara seminar atau meeting itu, jadi di bahasa sumber udah ngomong aja terus gitu kan, ngomong terus di situ nggak ada interpreter, pokoknya dia ngomong aja, ya si audiensnya itu pakai headphone atau mungkin headset itu mendengarkan interpreter, yang interpreter itu bisa jadi di luar Jawa atau luar daerah atau luar kota atau bahkan di intinya di beda tempat, itu remote. Kemudian RCI, jadi konsekutif, misalnya dalam acara seperti ini nih, saya ngomong, misalnya teman-teman ini adalah, saya ngomongnya dalam bahasa Indonesia, teman-teman ini adalah orang asing semuanya, orang Jepang misalnya kan, itu saya ngomong bahasa Indonesia, ini nggak ada interpreter nih, tapi interpreternya dari mana? Jarak jauh misalnya dari rumah. Itu misalnya di sini, ini ada pembicaranya, ada audiensnya, ini interpreternya dari jauh, itu RCI, Remote Consecutive Interpreter. Nah ini, sekarang pun walaupun pandemi udah mulai normal, tapi masih sering dipakai, karena lebih praktis. Secara transport lebih irit, kemudian si user juga lebih sedikit mengeluarkan biaya, tapi acaranya bisa berjalan lancar. Oke, yang berikutnya spesifik ya, simultan. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan ya, jadi kebanyakan simultan itu dia ada bootnya. Jadi suara dari luar itu hanya terdengar melalui headphone yang didengar oleh interpreter, dan apa yang didengar langsung disampaikan menggunakan mic yang disediakan di sini. Nih, jadi tugasnya itu di dalam booth, kemudian memakai alat namanya SIS. SIS itu adalah Simultan Interpreter System. Itu namanya SIS. Jadi ada beberapa tempat yang menyewakan, ada yang mungkin yang jual khusus untuk interpreter. Dan alatnya ini kebanyakan adalah noise cancelling atau noise reducing. Jadi suara yang dari luar itu biasanya bisa di reduce noise-nya. Jadi tidak kemeresek gitu kan ya. Kemudian, nah simultan ini karena butuh effort yang luar biasa, jadi kemampuan mendengarnya, fokusnya itu tinggi, jadi cepat capek kalau simultan itu. Makanya hampir kebanyakan simultan itu efektifnya adalah 15 sampai 30 menit.
Jadi setelah itu biasanya diganti. Makanya kan di sini ada beberapa, satu, dua, tiga. Ada yang dua, ada yang mungkin tiga, tergantung acaranya itu berapa lama. Tapi minimal rata-rata dua. Jadi nanti saling gantian, begitu. Karena kalau tidak begitu, biasanya lemes, capek. Apalagi kalau misalnya kebelet ke toilet atau apa, kan nggak mungkin gitu kan ya, ditinggal gitu kan. Jadi misalnya, mohon maaf, para audiens, interpreter sedang kebelet ke toilet. Kan nggak mungkin gitu kan. Kan nggak mungkin. Jadi butuh konsentrasi tinggi. Nah ini yang tadi saya sampaikan. Jadi kenapa butuh effort tinggi, konsentrasi tinggi, yang cepat capek? Karena ada ilmuwan yang meneliti tentang interpreter. Jadi mendengar. Jadi apa yang didengar itu diproduksi di dalam otak. Kemudian disimpan di memori. Dari memori koordinasi dengan otak dan juga panca indera yang lain, kemudian disampaikan. Nah ini dalam hitungan detik. Jadi kan apa yang didengar langsung disimpan di memori, langsung diolah, langsung disampaikan. Itu dalam hitungan detik terus seperti itu. Jadi butuh konsentrasi yang tinggi, itu simultan. Memang lebih praktis, tapi memang capek, butuh jam terbang yang lumayan. Kemudian konsekutif. Konsekutif ini saya udah lama sekali ya ini. Jadi dalam acara seperti ini itu biasanya ada pembicaranya, kemudian kadang ada interpreter yang di sampingnya, bahkan ada yang kadang di agak jauh seperti ini. Nah ini pembicaranya ngomong, kemudian interpreternya menyampaikan setelah pembicara selesai ngomong. Kemudian ini ya, persiapan juru bahasa. Khawatirnya nanti saya ini kena teguran nanti. Oke, kemampuan bahasa ya. Jadi sebenarnya kalau mau jadi interpreter atau juru bahasa, itu apa saja sih kemampuan yang dimiliki? Apakah cukup dengan bahasa Jepang saja? Ternyata tidak. Jadi ada pengalaman itu yang, jadi bentar-bentar saya cerita pengalaman doang ini. Gak apa-apa ya. Karena memang sebenarnya kalau interpreter itu kalau misalnya menyampaikan dalam seminar atau webinar itu akan lebih bagus kalau misalnya cerita tentang pengalaman yang dialami sendiri, yang itu bisa dibagikan ke teman-teman gitu. Jadi balik ke yang tadi. Jadi waktu itu pernah di salah satu perusahaan ada teman saya itu lulus N1, bahasa Jepangnya jago banget, jago. Tetapi ketika diterjunkan ke interpreter atau dalam meeting, itu ternyata nggak bisa menerjemahkan atau menyampaikan. Padahal bahasa Jepangnya bagus, lulusan N1, bahkan lama di Jepang. Ternyata tidak cukup dengan bahasa Jepang saja. Berbeda, pas saat itu saya pengalaman baru berapa ya? Baru belum ada 2 tahun, ya 2 tahun lah, 2 tahun. Tapi karena saya itu lebih suka mencermati orang gitu kan ya, apa yang diomongin, saya harus nyampaikannya bagaimana. Nah itu saya cermatin dulu gitu kan ya. Saya cermatin, saya olah, kemudian baru saya sampaikan yang kira-kira diterima gitu kan. Nah ternyata orang-orang yang hadir di meeting itu lebih suka dengan apa yang saya sampaikan daripada yang disampaikan oleh teman saya gitu kan ya. Padahal bahasa Jepangnya itu lebih jago dari saya begitu waktu itu. Sekitar ya 10-an tahun yang lalu, pas awal-awal saya baru masuk, sekitar 2 tahun lah gitu. Kemampuan bahasa pasti butuh, tetapi tidak hanya bahasa saja, butuh namanya kemampuan kosakata. Ya bahasa Jepang pasti, bahasa asing pasti, bahasa ibu itu juga penting sekali. Makanya saya yang notabene kurang suka dengan membaca, itu saya akalin dengan saya mendengarkan lewat YouTube atau mungkin lewat berita TV. Jadi biasanya kan berita-berita bahasa Indonesia itu kan bahasanya bahasa yang sedemikian rupa ya, udah bagus lah ya gitu kan ya. Nah itu saya akalin dengan mendengarkan itu. Karena saya memang kurang suka dengan membaca. Tapi jangan ikutin saya, gitu kan. Yang bagus jangan diikutin. Itu aja, buang aja jauh-jauh. Gitu. Ambil yang bagus, tinggalkan yang tidak bagus. Kemampuan kosakata sangat penting sekali karena seperti yang tadi saya sampaikan, simultan itu butuh waktu sekian detik untuk mendengar, mengolah dan juga menyampaikan. Jadi kata-kata itu langsung harus dapat itu semuanya. Udah harus kita simpan semua di memori.
Jadi ketika kita mau nyamakan langsung tinggal comot, comot, comot gitu. Jadi kita nggak perlu loading, apa ya ini, apa ya ini, apa ya ini gitu. Ntar bubar meetingnya belum selesai. Kemudian kemampuan mendengarkan. Nah, ini penting juga. Maksudnya mendengarkan adalah seperti teman-teman yang sekarang lakukan ini sangat, kalau saya lihat ini kan konsentrasi semua ini. Dengerin semua nih. Pasti nanti ketika saya tanya pasti dapat semuanya gitu. Maksudnya dapat itu adalah oh tadi menyampaikannya ini. Harapannya seperti itu ya. Oke. Kemampuan mendengarkan. Nah, ini tidak gampang sebenarnya kemampuan mendengarkan ini. Karena kebanyakan orang itu kan pengennya itu ngomong gitu kan ya. Jadi nggak mau didengarkan gitu kan. Kemampuan pengucapan atau hatsuong. Jadi saya itu pernah gitu kan ya. Lagi-lagi saya gitu kan. Di suatu meeting itu saya ngomong dalam bahasa Jepangnya itu awalnya stabil. Stabil, tapi di akhir kata itu turun. Misalnya, yo, honjitsu wa nani nani suite hokoku saste itadakimasu. Biasanya gitu, denger itu. Kan terakhirnya itu turun. Nah, jadi Jepangnya itu langsung ngomong gitu kan, nanti gitu kan. Maksudnya apa gitu kan ya. Terus dari situ saya coba perbaiki gitu kan. Beberapa kali saya seperti itu, langsung saya minta feedback dari orang Jepangnya. Minta ini dong, minta komen atau saran atau feedback. Nanka watashi no shitai kata ga nanka kaizen shunai to ikenai tokoro areba chotto gotean itadakitai to omoimasu kayak gituin. Jadi saya minta saran dari orang Jepangnya gitu kan ya. Eh, Tolong dong kasih tahu saya atau komenin saya, minta feedbacknya. Apa yang saya sampaikan itu kurangnya di mana. Nah langsung itu kok Jepang-Jepangnya nulis. Kamu penyampaian ini udah, tapi ini bagian ekornya gitu kan ya. Jadi ekornya dari kalimat itu kamu yang terkadang hilang. Nah itu yang perlu diperbaiki. Nah dari situ akhirnya saya coba stabil terus, jadi suara kenceng terus gitu. Saya coba seperti itu. Walaupun kadang-kadang sempat juga seperti itu, tapi sudah mulai hilang. Nah itu perlunya kemampuan pengucapan hatsuongnya tadi. Seperti yang tertulis di sini ya, kadang sama-sama raitonya, tapi ternyata beda maksudnya, gitu kan ya. Tergantung kondisi. Kemudian, nah ini bagi interpreter sebenarnya penting juga ini. Apa yang saya lakukan juga seperti jadi kemampuan untuk mengolah emosi atau mungkin memanajemen emosi. Jadi emosional intelligence. Kenapa ini penting? Karena yang saya lakukan sekarang, yang saya temuin sekarang ini, Jepangnya itu sangat-sangat kibisi banget atau mungkin sangat-sangat galak terkenalnya. Jadi setiap meeting, setiap apa itu pengennya itu Jepangnya itu marah-marah gitu kan ya. Walaupun ujung-ujungnya itu ngajarin. Nah di situ interpreter kalau misalnya nggak kuat secara mentalnya, emosionnya itu biasanya ikut ke bawah. Jepangnya marah, kadang ikut ke bawah marah. Kadang seperti itu. Padahal kan ada aturannya, kita nggak boleh marah. Sempat waktu itu teman saya bertugas di tempat yang sekarang, di Jepangnya marah, dia ikut marah. Langsung dikomentari sama manajer lokalnya, manajer orang Indonesia. Kamu kalau misalnya orang Jepangnya marah, kamu jangan ikutan marah gitu kan. Maksudnya nanti saconya gebrak meja, kamu juga ikut gebrak meja gitu kan. Digituin gitu kan. Saya langsung keluar itu langsung ngomong ke saya. Aduh Patri, saya tadi ditegur sama Pak ini gitu kan. Kenapa? Iya, tadi Jepangnya marah, dibilangnya saya ikut marah gitu kan ya. Langsung itu kan saya kasih tahu gitu kan. Maksud saya kata tuh biar kita nggak ikutan marah itu seperti apa. Nah itu butuh yang namanya kemampuan manajemen emosional. Jadi gitu. Ini tidak hanya dipakai di interpreter saja, kita bisa pakai di jalan atau mungkin kita bisa pakai di rumah, di sekolah gitu kan ya. Misal, ini kan kita menguasai kemampuan emosional ini. Salah satu contoh yang gampang adalah di depan STBA ini kan seringnya macet ya. Terus juga ada di sini yang sering telat gara-gara macet di situ. Banyak. Pas macet itu kesel atau enggak?
Nah, kalau misalnya teman-teman mempelajari ini, menguasai ini, biasanya itu santai aja. Santai. Orang ini macet, saya kesel juga nggak mungkin ini bisa lancar gitu kan. Kan boros-borosin atau mungkin buang-buang energi aja gitu kan ya. Dulu saya sering juga kayak gitu, tapi dengan menguasai ini misalnya macet, ya udah, mau gimana lagi macet gitu kan ya. Santai aja gitu kan ya. Tinggal kita ngubungin aja, ngubungin dosennya atau apanya kita telat. Tapi ya jangan diterus-terusin. Jangan dibuat itu misalnya wajar gitu kan ya. Oh macet ini udah telat nggak apa-apa, jangan ya. Berikutnya gimana caranya biar nggak telat karena macet ya mungkin lebih awal gitu kan. Seperti yang saya tadi lakukan kan dari rumah itu, kan waktu itu sempat saya kesini sekali kan ya. Oh ternyata kondisi macet, prediksi berapa jam. Berarti hari ini saya harus berangkatnya karena makan waktu sekian jam, saya berangkat jam berapa. Udah terprediksi. Makanya tadi kan saya belum sampai di sini saya langsung ngubungin ke si dosen sih. Ya sekitar setengah 10 lah saya nyampe. Ya alhamdulillah pas banget setengah 10 di sini gitu. Seperti itu. Itu butuh emosional ini. Kemudian yang berikutnya, nah ini latihan-latihan untuk sebagai pendukung juru bahasa itu sebenarnya apa saja sih? Apa cukup dengan bahasa Jepang saja atau cukup dengan yang tadi saja? Ternyata masih ada yang lain. Untuk menjadi interpreter, teman-teman, ada namanya latihan-latihannya. Nah, latihan-latihan ini dulu jujur saya nggak pernah mendapatkannya. Saya itu mendapatkan itu dari pengalaman sendiri. Jadi pengalaman pribadi kemudian saya coba olah sendiri, saya coba merangkum sendiri. Nah, beberapa waktu lalu di komunitas Kijang, itu juga di komunitas saya itu mengadakan webinar, itu ada narasumbernya membawakan jenis-jenis latihan seperti ini, detail shadowing itu seperti apa gitu kan. Yang latihan pendukung itu adalah yang pertama shadowing. Apa itu shadowing? Shadowingnya adalah ketika ada orang ngomong kita ngikutin aja gitu. Jadi misalnya saya ngomong nih, saya sambil ngomong, teman-teman ngikutin apa yang saya omongin. Udah, saya ngomongnya A, ya teman-teman ngomong A. Saya ngomongnya B, teman-teman ngomongnya B. Misalnya hari ini saya sedang belajar apa. Jadi teman-teman langsung ketika saya ngomong saya langsung sambung. Saya hari ini belajar apa langsung terus gitu. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara kita sambil mendengarkan musik, sambil mendengarkan berita, TV ataupun apa-apa. Apapun yang orang ngomong udah kita ikutin aja. Ketika ada orang ngomong kita ikutin aja terus gitu. Itu kalau misalnya kita latih terus itu lumayan sangat membantu dalam tugas interpreter. Itu. Kemudian ada namanya side translation, Saito Tora. Saito Tora kalau misalnya dalam bahasa Jepangnya. Apa itu side translation? Side translation itu adalah menerjemahkan kalimat ke dalam bahasa lisan secara urut atau mungkin menerjemahkan bahasa tulisan ke bahasa tulisan. Misal ada kalimat seperti ini, kita potong dulu nih. Potong di mana, kemudian terjemahkan, potong di mana, potong di mana. Kita terjemahkan satu-satu secara berurutan langsung. Padahal kita tahu urutan atau mungkin grammar bahasa Jepang dan bahasa Indonesia itu kan kebaliknya. Tapi bisa kita terjemahkan secara urut gitu kan, secara urut itu. Misalnya tetap diterjemahkan secara urut itu, tapi memang sih secara grammar kurang tepat, tapi secara makna dapat. Itu namanya side translation. Cara detailnya seperti apa? Nanti silakan kalau misalnya teman-teman nanti waktunya longgar, bisa nanti buka YouTube-nya yang di situ banyak sekali pembelajaran tentang interpreter. Yang program yang kami lakukan itu dalam 1 tahun ini 1 bulan sekali itu mendatangkan berbagai narasumber orang Jepang maupun orang Indonesia yang sudah berpengalaman untuk berbagi ilmunya. Salah satunya adalah ini side translation. Ada juga shadowingnya. Jadi cara berlatih side translation ada seperti itu. Kemudian paraphrasing atau ikai atau yoyaku rensu. Paraphrasing ini merangkum. Yoyaku rensu kan ya merangkum ya. Jadi apa yang ada dalam tulisan itu kita langsung rangkum. Misalnya orang Jepang menyampaikan dalam 1 paragraf. Nah, yang disampaikan dalam 1 paragraf itu kita harus menyampaikannya seperti apa? Itu ya, itu dirangkum dulu. Oh, dia menyampaikannya seperti ini. Oh, dirangkum. Sampaikan. Itu paraphrasing.
Kemudian ada note taking. Nah, ini biasanya dipakai di interpreter konsekutif. Dalam konsekutif itu biasanya note taking. Jadi apa yang disampaikan kita sambil nulis, tapi nggak harus persis apa yang disampaikan, tulis semuanya, capek nanti. Ada cara-caranya. Nah, ini pernah kita lakukan workshop juga untuk note taking. Jadi bagaimana cara membuat note taking yang efektif. Misalnya kita menentukan simbol-simbol. Oh, kalau misalnya istilah ini kita pakai simbol apa? Lingkaran atau mungkin naik. Jadi kalau misalnya ada meeting yang membicarakan tentang kenaikan harga. Oh, harga cat ini. Saya langsung, biasanya saya pakai simbol. Cat, tanda panah ke atas. Oh, tandanya adalah harga cat naik. Nah, itu apa harus kita latih-latih terus. Itu note taking. Dan saya pun kalau misalnya tugas itu kemana-mana itu selalu di kantongan saya itu ada buku atau mungkin memo ya, teco sama pulpen. Dua itu wajib bagi saya kalau dalam kerja atau tugas. Kenapa? Kita nggak tahu gitu kan ya. Kalau misalnya di in-house itu tiba-tiba jalan ada yang manggil, misalnya Tisyang, sini dulu, minta tolong gitu kan ya. Ini ada bahasa ini. Nah, kadang kan lama, kadang butuh coret-coretan gitu kan. Kemudian, nah ini yang tadi saya katakan. Jadi latihan-latihan ini pernah dilakukan di Kijang. Ini mohon maaf ya, saya bukan promosi ya, tapi apa dan ini juga soalnya kan tidak berbayar juga, maksudnya kalau masuk Kijang ini nggak ada pungutan biaya segala macam, nggak ada. Jadi kita real apa kita benar-benar give and take. Take-nya itu nggak tahu dari mana. Pokoknya kita yang namanya berbagi kan punya ikhlas saja, berbagi nanti nggak tahu nanti dari mana dapatnya. Dan dengan berbagi ini itu kadang ada aja gitu kan. Oh, yang kemarin jadi narsum siapa? Oh, Pak ini. Langsung nanti apa dapat tawaran di tempat lain. Nah, itu maksudnya. Jadi, pernah waktu itu ada pelatihan-pelatihan misalnya ini, kalau yang ini adalah latihan terkait dengan bahasa ibu. Jadi, cara membuat bahasa Indonesia yang baik dan efektif. Jadi ini training interpreter tapi full dalam bahasa Indonesia. Makanya kan nanti saya sampaikan bukan hanya bahasa Jepang saja, tapi kita harus paham atau mungkin lancar dalam bahasa Indonesia juga. Kemudian ini kita juga ada ngadain kopdar ya. Kopdar di sini bukan hanya temu saja, tapi temu kangen saja, tapi maksudnya kopdar ini adalah semuanya kopi darat, tapi berbagi ilmu. Kita mendatangkan narasumber untuk berbagi ilmunya juga. Misalnya di sini kan ya, ini ada judulnya waktu itu interpreter plus plus. Jadi kan di sini interpreter plus plus, maksudnya plus plus apa? Interpreter juga, kadang jadi MC juga, kadang seorang interpreter itu bukan hanya pure interpreter, tapi seorang interpreter itu bisa jadi MC. Seorang interpreter itu bisa jadi motivator. Seorang interpreter itu bisa jadi seorang public speaker. Seperti yang saya lakukan di sini. Dengan saya berbagi pengalaman saya, itu otomatis saya jadi public speaker gitu kan ya. Jadi kan itu namanya interpreter plus plus. Kemudian ada juga pelatihan atau mungkin workshop public speaking. Jadi bagaimana cara public speaking yang benar, yang bagus, itu ada workshopnya juga. Kemudian, nah ini yang latihan-latihan atau mungkin training-training mental atau mungkin emosional training yang beberapa kali saya lakukan juga. Jadi supaya tugas saya lancar, saya kadang ikut latihan yang mungkin teman-teman tahu yang ada ESQ, ada mungkin latihan NLP, terapi, kemudian latihan emosional lain-lainnya banyak sekali. Nah, misalnya dengan emosionalnya kita emosi kita itu stabil, bisa tenang, itu salah satunya ini misalnya kita menusuk balon, itu balonnya tidak pecah. Maksudnya apa di sini? Fungsinya apa di interpreter? Di interpreter itu dalam kondisi apapun, mau itu meetingnya panas, suasana panas apapun, interpreter tetap tenang. Jadi nggak akan ikut panas, nggak akan ikut terpengaruh, jadi tetap tenang. Fungsinya adalah di situ. Makanya butuh namanya emosi yang stabil. Bagaimana caranya? Yaitu ikut latihan-latihan tentang emotional training. Yaitu mungkin teman-teman kan baru mau ya, mungkin bisa diawali dari sekarang. Atau mungkin nanti setelah merasakan dulu terjun, oh ternyata benar. Oh ternyata
ada meeting-meetingnya seperti ini. Oh ternyata saya ikut marah juga. Nanti baru akan kerasa di situ. Kemudian, nah ini berbagai workshop-workshop juga yang dilakukan di Kijang ya. Kadang yang saya sampaikan tadi, IKI atau paraphrasing, kemudian yang bahasa tadi, kadang kita mendatangkan narasumber untuk sharing juga, kemudian ada career path-nya interpreter seperti apa, side translation, seperti itu. Kemudian, nah ini kalau misalnya teman-teman berkenan gitu kan ya, atau mau silakan nanti bisa kunjungin IG-nya Kijang, Titik Network gitu. Di situ banyak sekali informasi-informasi tentang webinar yang kita lakukan, misalnya ada webinar, harus registrasi seperti apa gitu. Kemudian di sini kalau Facebooknya itu ada forum penerjemah Jepang, powered by Kijang. Nah ini salah satunya saya di sini sebagai tim kreatif. Tim kreatif itu adalah eh, orang yang bertanggung jawab atau mungkin jadi panitia atau mungkin sebentar, sorry. Panitia atau penggagasnya dari tim atau mungkin komunitas ini. Gitu kan. Jadi misalnya saya tadi di bagian divisi edukasi, jadi saya bertanggung jawab untuk mempersiapkan training-training apa saja yang mau dibuat dalam program itu atau mungkin dalam komunitas. Terus juga YouTube-nya itu ada Kijang Network. Ini belum lama, tapi ya sudah ada beberapa mulai dari tahun lalu sampai sekarang program apa saja udah mulai di-upload juga di YouTube kita. Jadi silakan kalau misalnya teman-teman berkenan untuk mengikuti latihan-latihan interpreternya ada di sini. Semua kita rekam, kita share di YouTube kita buka untuk umum supaya bisa bermanfaat untuk supaya bisa menetaskan interpreter yang mumpuni gitu kan. Jadi semakin banyak interpreter itu bukan berarti makin banyak saingan, bukan. Memang banyak saingan, tetapi ketika ada interpreter yang jauh lebih bagus dari kita, berarti kita juga harus bisa lebih bagus dari dia. Dengan cara apa? Terus mengikuti training, kemudian terus belajar seperti itu. Itu namanya persaingan sehat. Kemudian etika juru bahasa. Jadi dalam interpreter itu perlu namanya aturan-aturan atau etika. Sebelum lanjut, daripada ngantuk, ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh, silakan. Saya Augia Risma Ugin dari mahasiswa semester 7 kelas pagi, ingin bertanya untuk yang tadi kan ada yang simultan sama konsekutif, terus kan tadi ada yang whispering ya, itu hampir sama nggak sih kayak interpreter kayak yang bahasa isyarat gitu, isyarat, atau beda lagi? Terus juga kalau whispering itu cara menyampaikan ke audiensnya gimana biar audiensnya terdengar suara bisik-bisiknya? Oke. Whispering ya? Ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Iya. Jadi whispering, seperti yang kita lihat di gambar, whispering itu, whispering itu jadi pembicara ngomong, kemudian kita interpreter membisikin saja. Berbeda dengan bahasa isyarat. Dia memang juru bahasa, kan bahasa itu kan ada macam-macam ya. Ada bahasa lisan, ada bahasa tulisan, ada bahasa isyarat, ada bahasa tubuh bahkan, gitu kan ya. Kalau ada lagi bahasa Tarsen. Jadi ada berbagai bahasa. Salah satunya adalah bahasa isyarat. Ada penerjemah khusus bahasa isyarat. Jadi sangat berbeda dengan whispering. Kalau bahasa isyarat itu kan pergerakan tangan kan ya, atau mungkin ada bahasa-bahasa tertentu yang mungkin bisa dipahami oleh orang yang paham dengan bahasa isyarat. Berbeda dengan whispering. Whispering itu sesuai dengan istilahnya whispering, jadi bisik-bisik. Jadi apa yang didengar oleh interpreter itu membisikkan ke si user yang satunya lagi. Itu. Oh, jadi lebih ke membisikkan ke user ya, bukan ke audiens gitu ya? Enggak, biasanya kalau whispering itu hanya 2 atau 3 orang saja. Atau bahkan 1 orang. Jadi apa yang di sekitaran di situ saja. Oh, baik, terima kasih banyak Ya, sama-sama. untuk jawabannya. Terima kasih. Jadi sesuai dengan foto ini ya. Ini 1 orang kan ya. Jadi nggak bisa kalau misalnya saya di sini,
Saya mau membisikkan ke Mbak siapa tadi? Aldia. Audia. Aldi. Aldia. Berarti kemampuan listening saya kurang bagus. Aldia, jadi saya di sini nggak mungkin kan saya bisik-bisik. Dengar nggak? Oh, nggak, ya itu. Tuh, jadi ya, itu whispering. Ada lagi? Oke, satu lagi. Ini. Sensei izin bertanya, perkenalkan nama saya Septian Yuda. Jadi gini, saat kita menerjemahkan dalam waktu yang singkat, misal kita kelupaan 1-2 koto. Nah, ada trik khusus nggak sih buat sedikit mengingat kembali gitu? Karena kita menerjemahkan kan dalam waktu yang sangat singkat seperti itu. Terima kasih, Sensei. Oke, kalau misalnya kita lupa, seperti yang tadi pengalaman saya pernah kan ya, jadi saya tidak tahu atau mungkin kurang begitu bisa nangkep apa yang disampaikan, atau bisa jadi adalah lupa tadi itu. Saya minta mochido onegaishimasu gitu kan ya, seperti itu. Salah satunya adalah itu tadi, minta tolong diulang lagi daripada kita salah dalam menyampaikan. Tetapi jangan terus-terusan tiap kalimat mochido onegaishimasu, tiap kalimat mochido onegaishimasu gitu kan. Kan nggak mungkin gitu kan ya. Kalau hanya sekali 2 kali, oke nggak apa-apa. Kadang kan ada yang orang Jepang itu penyampaiannya itu kadang nggak jelas, makanya kita nggak dengar. Kadang jelas seperti yang tadi Mas siapa maaf, Ida ya. Jelas padahal tapi oh ini apa ya artinya gitu. Saya sering juga seperti itu gitu kan. Apa ya? Apa ya gitu kan. Nah, ada trik lain, cara lain supaya kita tidak muncul kata-kata mochido onegaishimasu-nya gitu kan ya. Ada cara lain yang saya lakukan. Misal, kita tahu pembahasannya apa dalam kalimat itu, tapi kita lupa satu kata gitu kan ya. Kita bisa triknya nanya ke orang Indonesianya atau mungkin orang Jepangnya misalnya, Pak terkait dengan harga ini, harga apa Pak? Kemarin saya lupa Pak itu. Oh harga itu. Nah dapat kita katanya, gitu kan ya. Itu misalnya. Tapi ya kita harus ngupasin apa kadang kan oh iya terkait dengan itu kan istilahnya lupa kan ya. Nah tapi kalau misalnya dipancing kan pasti ingat, kecuali belum tahu sama sekali. Kalau belum tahu sama sekali itu berbeda lagi kan ya. Kalau lupa biasanya bisa dengan dipancing akan muncul. Nah trik yang saya lakukan adalah seperti itu, misalnya itu loh Pak yang bentuknya itu apa namanya itu Pak, oh itu istilahnya ini, nah itu Pak gitu kan. Jadi langsung kita benerin kalimatnya gitu kan ya. Langsung kita benerin. Atau kita nanya ke orang Jepang atau mungkin dalam bahasa Indonesia ke bahasa Jepang, kita tahu bahasa Jepangnya apa gitu kan. Tapi sebenarnya kita tahu tapi lupa. Kita bisa mancing dengan misalnya kita tanya orang Jepang. Misalnya dalam bahasa Jepang, loh yang mirip-mirip ini istilahnya apa saya lupa, mohon maaf. Biasanya langsung orang Jepangnya, oh ini biasanya seperti itu, ngebantu biasanya. Itu yang sering saya lakukan. Mungkin beda interpreter, beda caranya juga. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa membantu. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke. Ke juru bahasa. Ternyata seorang juru bahasa itu tidak hanya pandai dalam bahasa, pandai dalam menyampaikan saja, tetapi ada etika atau mungkin aturan-aturan yang mungkin perlu dijalankan atau mungkin diterapkan oleh interpreter. Misalnya, satu, menjaga kerahasiaan. Ini hukumnya wajib, fardu ain, kudu, harus. Ya, kenapa? Ada meeting-meeting tertentu yang sifatnya adalah rahasia. Misal meeting pemerintahan atau misal meeting dalam strategi perusahaan atau meeting dalam rencana perusahaan jangka panjang itu seperti apa. Yang itu hanya boleh diketahui oleh orang-orang tertentu. Begitu. Nah, ada pedoman yang saya pakai juga seorang interpreter itu, sugu oboeru, sugu sutairu, sugu wasureru. Itu yang saya pakai, itu istilah yang saya bikin sendiri. Kenapa? Jadi dalam meeting itu atau mungkin dalam tugas interpreter saya harus segera paham, kemudian harus segera menyampaikan. Tetapi setelah acara itu selesai, saya keluar,
sudah tidak ada hubungannya lagi dengan saya dan saya harus segera melupakannya gitu. Karena itu nanti beban gitu. Ada suatu cerita saya agak-agak lupa namanya dan juga tapi intinya pernah baca berita di Jepang kalau nggak salah dalam pertandingan bola atau mungkin pertandingan apa gitu. Itu taktiknya itu bocor sampai ke lawan. Kenapa? Si interpreternya itu ngomong secara umum gitu, ngomong di luaran secara umum. Nah, itu salah satu efeknya. Akhirnya ketahuan si interpreter itu tidak bisa menjaga, akhirnya bocor aja, akhirnya dipecat diganti. Nah, itu. Terkadang juga kalau misalnya di perusahaan itu sering gitu misalnya saya dalam meeting itu langsung menyampaikan eh, ke peserta di situ, Pak, udah paham semuanya kan gitu kan? Oh ya, sudah paham. Bener ya, udah paham ya. Karena keluar dari sini saya udah nggak tahu apa-apa. Saya gituin. Sebenarnya paham tahu, tapi memang itu salah satu etikanya kan ya. Jadi setelah keluar jangan sampai nanti masih diomongin lagi, bocor gitu kan ya. Seperti itu. Oke, yang itu untuk menjaga kerahasiaan. Diingat-ingat ya tadi ya hukumnya apa gitu. Kemudian yang berikutnya adalah tidak memihak ke salah satu pihak. Nih, tidak memihak salah satu pihak. Jadi seorang interpreter itu harus netral. Seperti yang tadi ya, pengalaman saya misalnya. Ketika orang Jepangnya marah, kita juga nggak boleh ikut marah. Atau mungkin kita nggak boleh mendukung ke salah satu pihak. Misalnya kita eh, dekat dengan orang Jepangnya misalnya. Kita dekat dengan orang Jepangnya, kayaknya ini ya. Dekat dengan orang Jepangnya, akhirnya apa yang disampaikan oleh orang Jepang kita sampaikan semuanya, tapi yang disampaikan oleh orang Indonesianya kadang nggak apa-apa lah gitu kan, misalnya ini harusnya ngejelek-jelekin atau apa, ya kita nggak sampaikan gitu kan ya, akhirnya jadi kita memihak salah satu, itu nggak boleh. Oke, yang berikutnya adalah kinerja yang tinggi. Kinerja yang tinggi ini apa? Jadi ketika kita menyampaikan itu apa? Harus menyampaikan secara akurat, harus menyampaikan secara benar, sesuai, jangan sampai dibuat-buat, jangan sampai bahasa yang kita sampaikan itu sebaliknya. Misal menyampaikan angka, oh ini harga untuk barang ini dalam tahun ini naik, jangan sampai kita menyampaikannya turun. Jangan sampai dalam tahun ini itu selama 1 tahun itu jumlah kecelakaannya adalah sekian, kecelakaan kecilnya 1, yang meninggal ada 1. Pernah waktu itu interpreter di tempat saya itu menyampaikan, saya mendengar sendiri gitu kan. Padahal menyampaikan orang Jepangnya itu menyampaikan bahwa kecelakaan ringannya 1, yang meninggal 1, sisanya kecelakaan ringan. Disampaikannya itu dalam bahasa Indonesia yang meninggal kecelakaan ringannya 1 gitu. Padahal yang meninggal 1, sisanya kecelakaan ringan. Tapi disampaikannya itu kecelakaan ringannya 1, sisanya meninggal. Tapi sisanya meninggal itu nggak disampaikan. Harusnya tadi penyampaiannya itu adalah yang meninggal 1, sisanya kecelakaan ringan. Tapi penyampaiannya kecelakaannya yang ringan 1 dan lain-lain. Dia menyampaikannya seperti itu. Padahal itu kan sangat berbeda kan ya maknanya ya. Itu. Kemudian yang berikutnya profesional. Profesional itu apa? Profesional itu mencakup ke semuanya. Menjaga kerahasiaan, tidak memihak, kinerja tinggi, kemudian penyampaian yang akurat, kemudian bisa manajemen emosional, semuanya itu dirangkum jadi satu menjadi seorang yang profesional. Seperti itu. Kemudian ada lagi aturan-aturan yang lain. Itu misalnya selesai bertugas ketika freelance misalnya. Itu kan kaitannya dengan menjaga kerahasiaan. Kadang ada suatu meeting yang orang hadir di situ itu nggak mau diketahui oleh umum tentang kehadirannya dia. Nah, kadang ada interpreter itu yang karena pengen menyimpan foto-fotonya, kadang foto di situ, foto. Ini loh saya bersama dengan Pak ini meeting dalam ini. Padahal orang itu nggak mau kehadirannya itu diketahui oleh umum. Nah,
Si interpreter kemudian mengupload status dengan adanya orang itu, akhirnya jadi bocor kemana-mana. Itu juga nggak boleh. Jadi ketika kita tugas, ketika kita mau ngambil foto pun harus izin dulu. Boleh nggak ini diambil fotonya? Boleh nggak di-upload? Seperti itu. Jadi nggak boleh asal foto. Kadang kan ini ya, sekarang ini kan kita itu termasuk saya sendiri, dalam acara apapun kadang pengennya foto langsung upload. Foto langsung upload. Pengen kita, oh saya itu lagi di sini loh. Kadang kan gitu ya. Bener nggak? Ada yang nggak gitu? Rata-rata ya gitu ya. Oke. Nah ini yang mungkin agak-agak sedikit unik di sini. Suka duka juru bahasa. Kenapa sih saya sampai 10 tahun masih berkecimpung di bidang interpreter? Emang nggak ada yang lainnya gitu kan ya? Banyak, tapi saya itu sangat menikmati sekali gitu kan ya sebagai interpreter. Kenapa? Ini ada sukanya, walaupun banyak duganya, tapi saya anggap banyak sukanya aja lah gitu. Misal, ketika jadi interpreter itu kita bisa banyak punya relasi. Salah satunya seperti yang di sini. Saya itu sebelumnya nggak kenal dengan Shiro Sensei, tapi tiba-tiba saja Shiro Sensei menghubungi saya, akhirnya kita berkenalan, akhirnya beliau memberikan amanah untuk saya berbagi di sini, akhirnya ya udah ketemu. Nah, salah satunya itu. Jadi interpreter itu bisa banyak relasi. Kemudian ketika freelance itu kan kita tugas misalnya di pemerintahan misalnya. Kita ya memang sih ada beberapa orang tertentu yang mungkin nggak mau diajak kenalan, tapi kebanyakan itu mau diajak kenalan, kenalan, akhirnya dapat relasi, kenalan baru. Dan dari situ itu biasanya nanti kita bisa belajar banyak hal. Dengan kita punya banyak relasi, kita bisa belajar banyak hal. Salah satu yang saya lakukan di sini adalah ketika saya kenal dengan Shiro Sensei, ketika saya punya relasi baru, saya bisa belajar hal baru. Apa? Saya bisa public speaking di depan teman-teman semuanya, di depan mahasiswa-mahasiswi di sini. Seperti itu. Kemudian dengan banyak belajar, kita nanti bisa menambah kemampuan atau skill. Seperti itu. Salah satunya adalah skill public speaking yang sekarang saya lakukan. Gitu. Bisa jadi nanti Shiro Sensei mungkin nanti ngundang saya lagi gitu kan ya. Bercanda-bercanda Sensei. Kemudian untuk berikutnya, nah bisa mengubah mindset juga. Dengan kita tadi mempelajari kemampuan-kemampuan untuk mendukung interpreter gitu, kita bisa merubah mindset kita. Jadi berbeda dengan orang umum kalau interpreter itu. Makanya saya bilang interpreter itu suatu profesi yang unik gitu. Kalau saya bilang, kenapa? Kalau memang berbeda, karena bisa ini memunculkan ini semuanya, mengubah mindset. Maksudnya apa? Jadi misalnya mindset di sini adalah ketika kita menyampaikan sesuatu ke si A, si B, itu kan nggak mungkin dalam satu bahasa atau satu penyampaian yang sama. Tergantung dengan orangnya. Oh, kalau misalnya saya menyampaikannya ke ini, oh saya harus pakai bahasa apa gitu. Nanti misalnya kita menyampaikan ke manajer dengan kita menyampaikan ke operator di pabrik, itu pasti bahasanya berbeda. Kemudian kita menyampaikan ke di luaran misalnya, kita berbicara dengan Pak polisi, dengan kita berbicara dengan orang biasa, pasti akan bahasanya berbeda. Seperti itu. Nah itu butuh seperti ini. Nah ini yang sukanya, dia ada relasi, bisa belajar banyak hal, kemudian bisa kemampuan, bisa mengubah mindset, kemudian dari ini semuanya itu ada rezekinya. Jadi interpreter itu sudah pasti atau mungkin ya saya nggak bilang pasti ya, tapi dalam perkembangan teknologi ini itu sangat-sangat dibutuhkan. Walaupun banyak yang bilang seiring dengan perkembangan zaman, interpreter itu nanti akan tergantikan oleh robot, oleh mesin dan lain-lain. Tapi saya tidak setuju dengan itu. Kalau translator atau penerjemahan mungkin bisa. Dengan adanya sekarang Google Translate atau mungkin alat-alat yang lainnya, Trados dan lainnya, itu bisa. Tapi kalau interpreter, kalau menurut saya sampai kapanpun tidak akan tergantikan. Kenapa? Karena bukan hanya bahasa saja, tapi di situ terkandung budaya juga. Yang di situ hanya manusia yang bisa menyampaikannya. Robot tidak bisa. Itu makanya lancar terus. Kemudian, nah jangan lihat sukanya saja.
Tapi lihat dukanya juga. Nih, sebenarnya banyak sekali apa dukanya, tapi di sini hanya saya tampilkan beberapa saja. Misal, sikap klien yang kurang bersahabat, kayak misalnya yang tadi itu. Ketika kita menyampaikan, teman saya tadi menyampaikan, itu ditegur oleh seorang manajer. Kamu jangan seperti itu, maksud nanti digebrak meja, ikut gebrak meja, salah satunya itu. Kemudian ada lagi yang nggak mau tahu gitu kan ya, yang kurang bersahabat nggak mau tahu, misalnya lagi sibuk apa mungkin lagi support meeting atau mungkin lagi nerjemahin, tiba-tiba aja ada yang nyomot gitu. Nah kamu kesini dulu. Nah itu kurang bersahabat. Harusnya kan melihat dulu kondisinya di situ seperti apa, baru nanti setelah ini pindah ya ke sana. Nah seperti itu. Atau mungkin yang lainnya. Kadang dimarahin juga. Ada beberapa teman saya yang mungkin sering, termasuk saya juga, pernah dimarahin juga oleh saconya gitu kan ya. Omae canto wakaru no ka? Gitu. Digituin. Kemudian canto benkyo seo gitu. Jadi kamu ngerti nggak sih apa yang saya sampaikan? Beneran ngerti nggak sih? Kemudian udah banyak belajar lagi gitu, digituin. Nah itu kadang ya harus kita terima. Oh ya udah, saya harus menerimanya. Jadi ada yang seperti itu, ada yang kadang baik juga gitu. Kemudian ada lagi emosinya naik turun. Seperti yang tadi, dalam 2 jam meetingnya panas, wah isinya debat, saling marah gitu kan ya. Itu ya udah emosinya naik turun. Akhirnya pulang-pulang udah stres gitu. Kemudian nah ini rentan stresnya. Nah, jadi ini sebenarnya banyak ya ini. Jadi ini udah mewakili sekian banyak duka cita sih, apa duka sebenarnya. Tapi bukan berarti dengan adanya duga-duga seperti ini itu oh nggak mau jadi interpreter. Tapi sangat banyak dukanya juga, unik juga. Duka apa ini ada itu karena kitanya belum siapa, atau mungkin kita belum memahami interpreter atau mungkin ilmu-ilmu yang dipakai itu sebenarnya apa, kemampuan untuk mendukung itu apa gitu kan ya. Itu makanya jadinya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita sudah paham, kemudian tahu semuanya tadi, itu insya Allah sih aman, lancar lah, terkendali lah gitu. Oke. Terakhir, career path-nya. Jawabnya. Career path-nya. Jadi seorang interpreter itu sebenarnya punya career path. Misalnya di in-house ya. Di dalam perusahaan itu, seorang interpreter itu banyak sekali peluang untuk bisa menduduki jabatan-jabatan tertentu. Sesuai dengan kemampuan. Misalnya Japanese speaker. Jadi dari interpreter ditarik menjadi Japanese speaker. Japanese speaker itu apa? Jadi jika mempunyai pekerjaan tertentu, misalnya seorang marketing yang dia bisa bahasa Jepang, nah itu Japanese speaker. Kemudian seorang admin yang dia juga menggunakan bahasa Jepangnya, gitu. Itu Japanese speaker. Kemudian, staff officer, ini hampir sama. Kemudian bisa jadi kalau misalnya dia bagus, kemampuan semuanya tadi menguasai, leadershipnya bagus, secara mindsetnya bagus, itu bisa jadi diangkat menjadi kepala bagian. Banyak teman-teman saya itu yang diangkat jadi kepala bagian. Termasuk saya sendiri pun itu masuk diberi percaya untuk masuk ke manajemen juga, tapi masih interpreter juga gitu. Kemudian kadang-kadang juga ada yang jadi manajer dan bahkan ada yang jadi direktur. Ada beberapa dari Kijang, komunitas Kijang itu yang udah jadi direktur juga. Ada yang di manajer, ada yang juga dikirim ke Jepang sebagai expat. Jadi expat itu atau mungkin itu bukan hanya orang Jepang saja, tetapi Indonesia pun juga bisa jadi expat. Kemudian freelance. Freelance itu bisa jadi trainer juga, public speaker seperti yang saya lakukan sekarang ini. Kemudian bisa nanti jadi interpreter pemerintahan, kemudian bisa dan lain-lainnya. Banyak sekali jenjang-jenjang yang bisa ditempuh dari profesi interpreter. Nah, terakhir, ini yang ingin saya sampaikan. Jadi dari sekian banyak pemaparan, itu ini yang selalu saya pegang. Cintailah apapun itu profesi kamu, jadikan profesi itu tersebut bermanfaat untuk orang lain. Kemudian hadirkan selalu magnet kebaikan dimanapun. Nah ini yang saya lakukan. Jadi setiap saya bertugas sebisa mungkin bermanfaat. Apa yang saya lakukan itu bisa menjadi penjembatan. Kemudian
ketika di situ ada meeting-meeting yang panas, kemudian ada debat dan lainnya. Ketika saya hadir di situ, harapannya itu bisa adem dan alhamdulillah itu banyak sekali yang saya lakukan di situ yang terjadi benar-benar ada di sini semuanya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman. Mohon maaf mungkin lebih banyak ceritanya ya dibanding ilmunya gitu kan ya. Ya, arigatou gozaimashita.